Shalom, jemaat eklesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Julius Agustinus Titahelu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keluarga sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya oleh Gembala Sidang Pendeta Daniel Modi Kesek. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membahas secara langsung tentang keluarga, kita akan melihat dan membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pada ayat yang ke-15, dari yang kasih oleh Tuhan, penggalan kalimat yang pertama adalah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bagaimana damai sejahtera Kristus dapat memerintah di dalam hati kita? Saudara, kalau kita belum pernah mengalami di dalam kehidupan kita bagaimana salib Kristus yang berbicara mengenai pengorbanannya untuk penebusan dosa-dosa kita, mengangkat kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita belum pernah mengalami di dalam kehidupan kita bagaimana salib Kristus yang menebus segala keterpurukan kita, itu belum pernah kita alami di dalam kehidupan kita, maka sedang kasih oleh Tuhan, kita belum dapat merasakan atau mengalami damai sejahtera Kristus. Karena damai sejahtera Kristus adalah hasil langsung dari seseorang yang telah mengalami salib Kristus di dalam kehidupannya. Dan dikatakan di sini bahwa damai sejahtera Kristus itu memerintah. Saudara, memerintah berarti berbicara mengenai adanya kuasa. Jadi damai sejahtera Kristus itu ada kuasa di dalam kehidupan kita. Dan kasih oleh Tuhan, satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ayat 24, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah damai sejahtera. Ketika damai sejahtera Allah ada di dalam hati kita, maka yang pertama adalah damai sejahtera itu akan menguduskan kita seluruhnya. Saudara, saya katakan tadi bahwa kalau seseorang belum mengalami karya salib Yesus, dia tidak mungkin memiliki damai sejahtera. Sekaligus dia juga tidak bisa mengalami pengudusan Allah melalui damai sejahtera yang memerintah di dalam hatinya. Saudara, padahal Tuhan Yesus mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaknya bagi kita hidup dalam kekudusan adalah karena kita berpusat atau berfokus kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan agamawi atau ritual-ritual yang rohani. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka
damai sejahtera Allah itu juga menguduskan kita. Apa yang dikuduskan? Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan emosi kita juga dikuduskan oleh Tuhan. Dan lebih lagi dikatakan bahwa pada ayat yang ke-23 dari 1 Tesalonika 5, bahwa damai sejahtera yang sama memelihara kita dengan sempurna dan tak bercacat. Apa yang dipelihara? Rohani kita, jiwani kita, dan tubuh jasmani kita. Saudara, ini satu paket lengkap. Betapa rohani kita, ya, hubungan kita dengan Tuhan itu terpelihara. Jiwa kita yang menjadi identitas kita itu juga dipelihara oleh Tuhan. Dan bahkan tubuh jasmani kita, ya, Tuhan memelihara. Saudara, saya memahami kata memelihara sebagai terjaga. Artinya orang yang dipelihara oleh Tuhan juga dijaga. Dijaga rohaninya, terjaga jiwaninya, ya, emosinya, keinginannya, maupun pikirannya. Dan juga saudara, tubuh jasmani. Kita percaya kita terjaga, tidak sakit, dijauhkan oleh Tuhan sakit dan penyakit dari kehidupan kita. Dan sesungguhnya segala kelemahan dan penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu lebih, ketika Tuhan Yesus menderita sebelum ia disalibkan. Nah saudara, hal-hal ini tentu sangat penting apabila kita mau merenungkannya. Ini sangat penting, ya, dalam hubungannya nanti dengan keluarga. Ya, kalau jasmaninya sehat, tidak sakit-sakitan, tentu tidak membuat orang dalam keluarga juga takut, karena mungkin takut tertular sakit dan penyakit, atau kemudian sakit yang berkepanjangan sehingga membuat ketergantungan kepada anggota keluarga yang lain. Demikian juga sehat dan terjaga jiwaninya, ya, emosinya, keinginannya, pikirannya terjaga, karakternya, moralitasnya terjaga, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan juga hal-hal yang rohani sifatnya. Apabila semuanya terjaga di dalam masing-masing anggota keluarga, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya suasana atau keadaan di rumah akan sangat berbeda. Karena itu betapa pentingnya, sekali lagi, damai sejahtera Allah itu memerintah di dalam hati kita. Ada satu ayat di dalam Roma pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ini Roma pasal 16 ayat 20 bagian A. Saudara, sekali lagi, Allah itu adalah sumber damai sejahtera kita. Dan damai sejahtera yang memerintah dalam hati kita itu juga membuat kita mampu untuk menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Artinya, dan kasih oleh Tuhan, kita berkuasa, atau kita tidak dikuasai, atau tidak ada kuasa-kuasa yang berasal dari kegelapan akan datang menguasai kehidupan kita. Sebaliknya, dengan damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita, bukan ketakutan ketika kita menghadapi iblis dan pekerjaan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Sebaliknya, kita akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Kalau kembali kepada Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 tadi, saudara, untuk itulah sebetulnya kita dipanggil. Bukan hanya sebagai pribadi-pribadi, tetapi juga di dalam kesatuan tubuh Kristus, yaitu gereja. Saudara, apabila kita mengetahui kebenaran ini, maka kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti penutup dari ayat 15 ini mengatakan, dan bersyukurlah. Karena damai sejahtera kita berasal daripada Kristus, kita dikuduskan,
kita dipelihara, dijaga oleh Tuhan, bahkan diberikan kuasa untuk kita menahan pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan dan menghancurkannya. Dan kita semua dipanggil dan ditentukan untuk hal itu. Sekali lagi, kita dipanggil dan ditentukan oleh Allah untuk hal itu. Ya, untuk hal pengudusan, terjaga dan terpelihara oleh Tuhan, dan memiliki otoritas atas pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan. Untuk itu kita mengucap syukur. Nah, saudara, ayat yang ke-16 dari Kolose pasal 3 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Saudara, perkataan Kristus itu kaya. Ya. Karena itu perkataan Kristus bisa digali. Perkataan Kristus bisa kita eksplor, bisa kita jelajah, ya, kedalamannya, ketinggiannya, luasnya, dan dalamnya. Karena dikatakan bahwa perkataan Kristus itu kaya. Dan hendaknya kekayaan daripada perkataan Kristus ada di antara kita. Ada di antara kita. Supaya apa? Supaya kalau perkataan Kristus itu ada dengan segala kekayaannya, maka kita akan dapat mengajar dalam hikmat, menegur dalam hikmat seorang akan yang lain. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Kolose pasalnya yang ke-1, Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-28, Rasul Paulus menuliskan demikian. Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa tujuan daripada Rasul Paulus untuk menasehati dan mengajari jemaat-jemaat adalah supaya orang dibawa kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, topik keluarga, khususnya topik suami, istri, dan anak-anak, ya tidak mudah untuk disampaikan. Ya, tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan daripada nasihat, termasuk nanti akan kita baca di dalam Kolose pasalnya yang ke-3, tentang hubungan anggota-anggota keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Tujuan daripada nasihat ini adalah untuk membawa setiap istri, setiap suami, dan anak-anak kepada kesempurnaan Kristus. Mengapa demikian, saudara? Karena di ayat yang ke-27 dikatakan dari Kolose pasal 1 ayat 27, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau kita menyadari akan hal ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kristus ada di tengah-tengah keluarga kita. Kristus ada di tengah-tengah persekutuan kita sebagai gereja. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Dalam bahasa aslinya kemuliaan adalah doxa, D-O-X-A. Apa makna daripada kemuliaan? Kemuliaan adalah sifat-sifat Allah yang dinyatakan secara seutuhnya. Jadi saudara, kemuliaan berbicara mengenai sifat-sifat Allah, sifat-sifat Kristus yang dinyatakan seutuhnya kepada seorang istri, kepada seorang suami, dan juga kepada anak-anak. Saudara, kita sangat merasakan nyaman apabila dalam ibadah kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Pada saat kita sedang menghadapi beban berat, mungkin persoalan yang belum terjawab. Tapi ketika kita mendapatkan jawaban di mana Kristus hadir menjamah kehidupan kita, saudara, kita merasa nyaman. Dan bayangkan, Kristus yang ada di tengah-tengah kita adalah Kristus pengharapan akan kemuliaan. Artinya kepada kita masing-masing, Kristus akan menyatakan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah akan dinyatakan, akan diberikan kepada kita. Karena itu
Saudara, dengan pembukaan ini saya berharap bahwa setiap istri, setiap suami, dan juga anak-anak mau mengarahkan hati kita hanya berfokus kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Supaya kita dapat mengalami salib Kristus yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Yang damai sejahtera Allah itu menguduskan kita, menjaga kita, memelihara kita, bahkan memberikan kepada kita otoritas. Dan kasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan hal ini karena ini amat sangat penting untuk kita, supaya kita di dalam keluarga, ketika perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya, maka kita dapat saling mengajar. Istri mengajari anak-anak mungkin sebagai ibu, suami juga mengajar istri dan anak-anaknya, menasehati juga, dan seterusnya. Nah, dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-16 tadi, saudara, dikatakan bahwa sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Dan kasih oleh Tuhan, mungkin ini tidak banyak yang melakukannya. Di dalam keluarga ada puji-pujian kepada Allah. Tapi kembali lagi, bahwa ketika damai Allah ada dalam hati kita, maka saudara tidak mungkin tidak. Hati kita akan limpah dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Menyanyikan mazmur adalah pujian yang panjang. Puji-pujian itu sedikit lebih pendek daripada mazmur. Dan nyanyian rohani itu adalah nyanyian yang pendek. Yang lebih pendek lagi adalah ucapan syukur, ya, karena kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, dan seterusnya. Tetapi saudara kasih oleh Tuhan, ketika damai Kristus memerintah dalam hati kita, maka kita dapat memuji-muji Allah, karena juga firman-Nya dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan ketika firman Tuhan dinyatakan, seperti dikatakan dalam surat Timotius, dia bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk itu kita baca sekarang Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat yang ke-18 dari Kolose pasal yang ketiga mengatakan bahwa istri-istri diminta untuk tunduk kepada suami. Dan saudara, penggalan kalimat berikutnya mengatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi betapa pentingnya seorang istri hidup dengan berfokus kepada Tuhan Yesus, supaya penundukan dirinya kepada suami adalah dilakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau istri-istri tunduk kepada Tuhan Yesus, ya, mengenal Tuhan, mengerti mengapa mereka harus tunduk karena Kristus, maka penundukan diri bukanlah suatu hal yang sulit untuk kita lakukan. Ingat bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu nasihat yang pertama bagi istri-istri. Dan yang kedua, suami-suami, kasihilah istrimu. Saudara, kita tahu bahwa ada kasih yang disebut dengan kasih persaudaraan, ada yang disebut dengan kasih juga agape, yaitu kasih Allah, dan juga ada kasih eros, ya, di mana suami dan istri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menempatkan, suami-suami bisa menempatkan kasih agape melebihi kasih philia dan juga kasih eros. Tentu saudara, suami-suami tidak bisa melakukannya tanpa mereka hidup berfokus kepada Tuhan.
Seringkali saudara ketika suami berlaku kasar kepada istri, tentu memiliki banyak alasan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila suami-suami memfokuskan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus, sama seperti mereka telah diterima oleh Kristus dengan kasih yang tidak bersyarat, dan damai sejahtera Allah memerintah di dalam hati mereka, maka saudara sekali lagi mengasihi istri bukanlah sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19 bagian akhir dari kalimat di dalam ayat ini, suami-suami janganlah berlaku kasar terhadap istri. Kalau tidak boleh berlaku kasar, berarti kita harus memperlakukan mereka dengan lemah lembut dan juga baik, sama seperti kita mengasihi, suami-suami mengasihi diri mereka, dan demikian juga suami mengasihi istri. Sekali lagi, bukan suatu hal yang mustahil, dan tujuan daripada nasihat ini adalah supaya kita suami-suami mencapai kesempurnaan Kristus. Sekali lagi, arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus saja, supaya suami sebagai suami-suami kita dapat mengasihi istri kita dengan kasih agape. Kasih yang walaupun ini dan itu mungkin sesuatu yang tidak kurang baik, kurang berkenan, tetapi kita bisa mengasihi istri kita dan kita bisa menuntun serta membimbing, menasehati, juga mengajar dan menegur. Pada ayat yang ke-20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya, ini tidak mudah juga buat anak-anak. Tetapi perhatikan kalimat berikutnya dikatakan, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jikalau anak-anak menginginkan sesuatu keindahan yang berasal dan ada di dalam Tuhan, maka taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kalau anak-anak tidak memiliki damai sejahtera Kristus di dalam hati mereka yang memerintah, sulit bagi mereka untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini, yaitu untuk taat kepada orang tua di dalam segala hal. Akan mengalami kesulitan. Tetapi mungkin anak-anak akan mengatakan, mudah untuk mengasihi orang tua yang mengasihi saya, yang peduli, yang care, yang bisa menyediakan segala yang saya butuhkan. Tetapi sulit apabila orang tua mungkin tidak menjadi contoh yang baik bagi kami. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak, di sini dikatakan taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi, ketaatan anak-anak kepada orang tua, karena mereka terlebih dahulu mau dan telah menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka berfokus kepada Kristus. Sehingga ketaatan mereka kepada orang tua adalah setelah mereka terlebih dahulu menunjukkan ketaatan mereka kepada Kristus, yaitu kepada firman-Nya. Apakah anak-anak jemaat Tuhan yang ada di eklesia menginginkan keindahan yang demikian di dalam Tuhan? Ya, jika saudara-saudara anak-anak menginginkannya, belajarlah untuk taat kepada orang tua dalam segala hal. Nah, karena itu di ayat yang ke-21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ada sekali lagi ini berbicara kepada ayah, ya, kepada para ayah, kepada para bapak. Jangan sampai hati daripada anak-anak kita itu menjadi tawar. Sesuatu yang tawarnya tidak ada rasanya, yaitu hambar, tidak punya mungkin keinginan, tidak punya gairah. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu kita harus bukan hanya menjaga hati kita saja sebagai ayah, sebagai bapak, tetapi kita juga harus bisa menjaga
hati daripada anak kita. Di dalam hati, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada pikiran, di dalam hati ada keinginan, di dalam hati kita juga ada emosi, dan di dalam hati itu juga ada hati nurani. Ya, jadi jangan hati daripada anak-anak kemudian menjadi tawar oleh karena disakiti, entah melalui perkataan, entah melalui perbuatan yang dilakukan oleh bapak-bapak. Tapi apabila kita kembali lagi kepada ayat-ayat sebelumnya, dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Supaya apa? Supaya ayah dapat mendidik anak-anak mereka yang mungkin sedang mengalami pemberontakan, atau anak-anak yang sedang mencari jati dirinya, atau anak-anak yang memang sedang mengalami keterpurukan. Saudara, kalau bapak-bapak telah mengalami karakter Kristus di dalam kehidupan mereka, dan mereka telah belajar untuk mengenal Kristus, karena sekali lagi ada damai Allah yang luar biasa dalam hati mereka, maka mereka bisa menasehati, mengajar anak-anak mereka dengan penuh kasih. Dan sebaliknya, kebalikan daripada menawarkan hati, para bapak sangat berperan untuk membuat hati anak-anak bergairah bagi Tuhan, berapi-api mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan mereka. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan dari Kolose pasal 2 ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ayat yang ke-6 dikatakan, As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. Jadi karena engkau telah menerima Kristus Yesus Tuhan, hendaklah kamu berjalan di dalam Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, hendaklah hidupmu di dalam Tuhan. Saya akan menggunakan ayat dalam bahasa Inggris ini, yaitu hendaklah kita berjalan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, mengapa dipakai kata berjalan? Sudah perhatikan ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Media untuk tanaman berakar adalah tanah. Saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, Yesus adalah tanah perjanjian kita. Bukan sebidang tanah, bukan sepetak tanah saja, tetapi saudara, tanah yang luas. Tanah perjanjian itu memiliki luas, ya, ada ketinggian, ada kedalaman, dan seterusnya. Saudara kasih Tuhan, hendaklah kita, para istri, para suami, dan anak-anak yang telah menerima Kristus Yesus dalam kehidupan mereka, tetap berjalan di dalam Tuhan setiap hari. Yaitu tetap memuji-muji Tuhan, tetap merenungkan firman Tuhan dengan segala kekayaannya di antara kita, tetap belajar untuk sharing, berbagi firman Tuhan di tengah-tengah anggota keluarga. Supaya kalau ada istri-istri yang belum taat kepada Tuhan Yesus dapat dimenangkan oleh kelakuan suaminya. Atau sebaliknya, ada suami-suami yang tidak taat dapat dimenangkan oleh kelakuan daripada istrinya. Dan anak-anak yang terhilang, yang belum mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, dapat dimenangkan melihat iman dan perbuatan kasih yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Saudara, sebaliknya, orang tua yang belum bertobat dapat bertobat melihat sikap, sifat, karakter, moralitas yang dimiliki oleh anak-anak karena mereka telah menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Sebagai penutup, saya mau katakan, hendaklah kita sekalian yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus tetap berjalan di dalam Tuhan. Saya akan bacakan sebagai ayat penutup dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27 dikatakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kiranya keluarga saudara diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkelimpahan. Amin.